What's up homies, kali ini gue akan membahas kisah masa lalu dari karakter kartun yang bernama Green Poncho. Green Poncho adalah seorang pemanah yang menjaga jembatan sisi lain sungai di kartun Crack of the Creek. Bisa dibilang karakter ini adalah karakter favorit gue di kartun Crack of the Creek. Tapi kalian tahu nggak dengan cerita awal mula dari karakter ini? Karakter ini biasanya menggunakan jas hujan berwarna hijau dan selalu menggunakan panah. Karakter ini juga sangat berhubungan dengan Raja Sisi Lain Sungai atau villain utama dari kartun ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Cerita Green Poncho sudah diberitahukan pada episode Into the Overpass. Cerita dimulai dengan The Stump Kid, yaitu Craig, Kelsey, dan JP, di mana mereka mengunjungi Green Poncho untuk membahas komik Lonely Watchman. Saat mengobrol, Green Poncho tidak terlalu banyak berbicara. Saat Green Poncho pergi untuk buang air, Craig mengeluh karena Green Poncho susah diajak berbicara. Tanpa sengaja, Craig memanah menggunakan anak panah bumerang milik Green Poncho. Seketika Green Poncho datang. Untungnya, Green Poncho tidak marah karena anak panah bumerangnya pasti akan kembali. Tetapi ternyata tidak. Luckily, you fired my boomerang arrow. It always comes back. Okay, we're gonna have to go get it back. Mereka pun masuk ke wilayah sisi lain sungai untuk mengambil anak panah tersebut. Mereka bertemu dengan Maya dan terjadilah pertempuran. I'm back, but my arrow is. What? It did come back! Singkatnya, Green Poncho berhasil kabur karena anak panahnya ternyata benar-benar kembali. Saat bersembunyi, Craig bertanya-tanya tentang kisah Green Poncho. Di masa lalu, ada seorang anak yang bernama Omar dan sahabatnya yaitu Maya. Mereka selalu bercanda bersama. Omar selalu menghibur Maya agar tidak sedih. Tetapi sesaat setelah itu, seseorang berteriak meminta tolong. Singkatnya, Omar dan Maya menolong orang tersebut. Setelah menolong orang tersebut, mereka pun berkenalan. These squishers? This is name brand. You rich? Well, we prefer people of wealth. Ternyata orang tersebut adalah Pangeran Xavier. Para penjaga menyuruh Xavier untuk kembali ke kerajaan untuk berhati-hati dengan sang Green Poncho. Maya dan Omar agak bingung. Setelah itu mereka bertiga bermain bersama di kerajaan sisi lain sungai. Saat bermain, sang ratu mengeluh karena Green Poncho selalu mengacaukan rencananya. Kita juga diberitahukan kalau sang ratu akan masuk ke SMA dan tidak layak lagi untuk bermain di sungai. Jadi tahta sang ratu akan ia berikan ke adiknya yaitu Xavier. Dan untuk menjadi sang raja, Xavier harus memiliki satu sahabat pendamping seperti Randy yang menjadi sahabat sang ratu. Xavier pun membuat pertarungan antara Omar dan Maya agar yang menang itu menjadi pendampingnya. Omar tertawa karena tidak mungkin Omar dan Maya bertarung, tetapi ternyata Maya menerima tantangan Xavier. Pertarungan Omar dan Maya pun terjadi. You won? Never understand! Gross! Typical. Always. You were a good friend, Omar, but not the best. Why are you tripping? Omar lalu muak dan berhasil menjatuhkan Maya. Xavier pun menjadikan Omar sebagai pendampingnya. Omar tentu saja menolaknya dan itu membuat Xavier marah lalu ingin memasukkan Omar ke labirin. Omar lalu berlari menjauh. Untungnya ada seorang wanita menolongnya. Dia adalah The First Green Poncho. Episode pun diakhiri dengan Green Poncho dengan Craig menjadi akrab. Cerita kisah masa lalu Green Poncho dilanjut pada episode The Rise and Fall of the Green Poncho. Episode dilanjut dengan Craig yang memperkenalkan sisi lain sungai dengan Green Poncho ke teman-temannya. Omar lalu menjelaskan awal Xavier dilantik menjadi raja karena kakaknya akan masuk SMA. Omar dan The First Green Poncho melihat dari pohon bagaimana Xavier dilantik. Lagi-lagi Omar menjelaskan bagaimana Xavier mengambil temannya yaitu Maya. Xavier membuat kedua sahabat bertengkar. Pitted us against each other to decide who would be his best friend. Hulk was forced to flee.
Saat kabur dari kerajaan, Omar bertemu dengan The First Green Poncho. Cerita lalu dilanjut dengan Maya yang dilantik menjadi pendamping King Xavier. Omar sangat kesal dengan kejadian tersebut. The First Green Poncho memberitahukan kalau Maya meninggalkan Omar karena dia ingin menjadi lebih keren. Ratu Cyan dan Randy lalu pergi untuk bermain bersama teman-temannya yang baru. Come on, Randy. Diana's waiting for us in the car. We can't let her know we're hanging around a bunch of preteens. Go, 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 go! Setelah pelantikan, Omar dan The First Green Poncho lalu pergi untuk berlatih. Saat berlatih, Omar masih saja mengeluh dan tidak bisa melupakan kejadian Maya yang meninggalkannya. The First Green Poncho berusaha menyadarkan Omar kalau keinginan untuk menjadi keren bisa mengubah sifat seseorang. Omar masih saja keras kepala. Setelah itu The First Green Poncho pergi. Di sisi lain, 3 anak sedang bermain-mainan. Setelah itu mereka didatangi oleh King Xavier dengan Maya yang ingin menghancurkan mainan 3 anak tersebut. Saat ingin merusak mainan, Maya dikagetkan oleh The First Green Poncho. Pertarungan pun terjadi. My cue! Saat ingin menjatuhkan Maya, Omar tiba-tiba terjatuh dan menimpa The First Green Poncho yang membuat kacamata The First Green Poncho terlepas. King Xavier sempat melihat wajah The First Green Poncho. Omar lalu marah kepada Maya yang sifatnya berubah dan bahkan merusak mainan anak-anak yang tidak bersalah. Setelah itu The First Green Poncho dengan cepat melempar bom asap dan pergi membawa Omar. Green Poncho sangat marah dan menyuruh Omar untuk menjadi serius. Beberapa saat setelah itu, handphone Omar berbunyi dan ternyata itu adalah Maya yang ingin berbicara bersama Omar. The First Green Poncho ragu akan hal itu dan beranggapan kalau Maya dan Xavier hanya ingin membodohi Omar. Hal itu membuat Omar marah karena Maya tidak akan melakukan hal seperti itu. Omar sangat yakin kalau Maya akan kembali ke sifat aslinya. Omar lalu pergi menemui Maya. Gum rock. Where I used to put my gum. And I would put my boogers. Singkatnya, Maya meminta Omar untuk pergi bersamanya dan Xavier. Omar hanya harus meminta maaf kepada King Xavier agar hubungan pertemanan Omar dan Maya membaik. Tentu saja Omar menolaknya karena ia sadar kalau King Xavier hanya memanfaatkan mereka. Dan mereka benar-benar terjatuh ke dalam perangkapnya. King Xavier ternyata sudah tahu kalau Omar tidak akan mau berteman bersamanya. Lalu, The First Green Poncho datang dari belakang. Xavier tampak tidak panik karena dia sudah tahu identitas asli The Green Poncho, yaitu Michelle Green yang ternyata sekelas dengan Cyan, yaitu kakak dari King Xavier. King Xavier mengancam The First Green Poncho dengan cara ingin memberitahukan ke teman kelasnya kalau Michelle suka bermain superhero bersama anak-anak kelas 4 SD di hutan. Tentu saja The First Green Poncho panik dan mengharuskannya untuk pergi dari sungai. Singkatnya, The First Green Poncho aka Michelle memutuskan untuk berhenti menjadi Green Poncho. Hey Diana. Yeah, I know. It's been a while. Setiap orang harus berubah. Omar pun memutuskan untuk pergi dengan wajah penuh dendam. Omar berlatih untuk menjadi Green Poncho. Di sisi lain, Maya ternyata juga berlatih agar menjadi lebih kuat. Sometimes you gotta draw a straight line. This is a creek where water circumstances. One day things are same. Lost in the driving rain. No one gets the hung away. Yeah, okay, yeah. Dan itulah awal dari The Green Poncho, sang pahlawan sad boy. Kembali ke masa sekarang, para anak-anak tidak peduli dengan cerita The Green Poncho dan merasa kalau waktunya terbuang sia-sia. Tetapi tentu saja masih ada beberapa yang tinggal karena lebih memilih untuk menentang peraturan King Xavier jika saja sungai dikuasai oleh King Xavier nantinya. Dari cerita Green Poncho ini kita juga diberitahukan bagaimana terbentuknya karakter Maya yang menjadi pendamping King Xavier. Begitupun dengan King Xavier, dari sebelum menjadi raja hingga menjadi seseorang yang licik. Dan juga kita diberitahukan bagaimana King Xavier hanya memperdulikan dirinya dan memberikan permen ke anak-anak agar anak-anak tersebut mau menjadi anak buah King Xavier. Dan tentu saja mereka harus melakukan perintah King Xavier. Tapi perintahnya itu kayak gak ngotak anjing. Mungkin itulah alasan kenapa King Xavier tidak memiliki teman yang benar-benar peduli kepadanya. So, mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like video ini. Subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru di video ini. And have a nice day.